Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan ini kita memasuki bulan, salah satu dari bulan-bulan haram. Ya, kita berada di bulan Muharram, bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan memasuki hari di mana kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu hari Asyura. Ya, di hari ke-10 di bulan Muharram ini. Apa sebabnya kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari ke-10 bulan Muharram ini, atau yang kita kenal dengan hari Asyura? Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi mereka melaksanakan ibadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, "Kenapa kalian berpuasa? Apa yang menyebabkan kalian melaksanakan ibadah puasa?" Maka orang-orang Yahudi pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hari ini, ya, hadzal yaum, najjallahu Musa wa qaumahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran-kejaran Fir'aun. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kejadian tentang Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum beliau, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asokal bahar, agar dia melemparkan tongkatnya di lautan tersebut, hingga akhirnya lautan pun terbelah, dan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya mereka bisa melewati lautan tersebut, namun tetap masih dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hingga akhirnya tatkala Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya sudah sampai ke ujung, sudah sampai di daratan, dan Fir'aun bersama bala tentaranya masih berada di tengah lautan, mereka masih mengejar Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga orang-orang Yahudi pun mengatakan, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran-kejaran Fir'aun. Oleh karena itu, fasama Musa, Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa, syukran lillahi azza wa jal, sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang Allah berikan kepada beliau dan kaumnya. Maka
Orang-orang Yahudi pun mengatakan, kami pun berpuasa sebagaimana Musa alaihissalam berpuasa. Akhirnya apa kata Nabi SAW setelah mendengar penuturan orang-orang Yahudi ini? Maka Nabi SAW mengatakan, Fa'ana ahakkum minkum. Saya itu lebih berhak daripada kalian. Ya. Fa'ana ahakku bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam itulah seorang Muslim, ya, bukan seorang Yahudi. Beliau adalah seorang Muslim. Beliau adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, saya lebih pantas, saya lebih layak untuk mengikuti Musa alaihissalam daripada kalian. Ya. Dan Nabi SAW pun menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka inilah sebabnya kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-10 pada bulan Muharram ini. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Nabi SAW melaksanakan ibadah ini, ya, sebelum diturunkannya hukum tentang puasa Ramadan, maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk melaksanakan ibadah puasa, bahkan terkesan seperti wajib. Hingga akhirnya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban puasa bulan Ramadan, maka Nabi SAW pun mengatakan, hari ini, yaitu hari Ashura, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasanya, sedangkan aku berpuasa. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan puasa pada hari ini, namun aku tetap berpuasa, kata Nabi SAW. Faman sya'a falyasum, wa man sya'a falyuftir. Dan Nabi SAW pun memberikan pilihan, barang siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa, dan barang siapa yang mau berbuka maka silahkan berbuka, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya puasa Ashura itu hukumnya sunnah, ya, bukanlah sebuah kewajiban. Maka ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk ittiba kita kepada Nabi SAW, sebagai bentuk keteladanan kita kepada Nabi SAW, sebentar lagi hari Ashura, sebentar lagi kita akan melewati tanggal 10 bulan Muharram. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW di saat usia beliau tua, ya, kita tahu Nabi SAW itu di awal-awal atau sebelum wahyu turun kepada beliau, beliau paling suka untuk mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ya. Beliau benci dengan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Beliau selisihi itu, dan beliau mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Namun tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW, maka beliau pun berusaha untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Beliau berusaha untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Hingga akhirnya tatkala usia beliau sudah mulai tua, ya, maka tatkala beliau melaksanakan ibadah puasa Ashura, beliau selisihi Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga berpuasa pada hari Ashura ini. Maka beliau pun berpuasa di hari ke-9-nya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, atau yang kita kenal dengan istilah puasa Tasu'ah. Ya, puasa Tasu'ah. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang memiliki keluangan, yang memiliki kesanggupan, bagi kita yang ingin ittiba kepada sunnahnya Nabi SAW, maka hendaknya kita berpuasa pada hari Ashura ini dan selisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita juga melaksanakan ibadah puasa sebelumnya, yaitu di hari yang ke-9 di bulan Muharram ini. Dan kenapa dikatakan Ashura dan kenapa dikatakan Tasu'a? Ashura itu dari kalimat al-ashar, sedangkan Tasu'a itu berasal dari kalimat tis'ah, yaitu ashar itu 10, sedangkan tis'ah itu 9. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita dianjurkan, kenapa kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Ashura. Lantas,
apa keutamaan hari Asyura tersebut? Kenapa Nabi SAW melakukannya? Pertama, kita sudah jelaskan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi SAW tatkala melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur karena Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari orang-orang kafir. Coba bayangkan ikhwan fillah, kita tatkala mendengar berita tentang kekejian orang-orang Israel terhadap bangsa Palestina, kita begitu murka, kita begitu marah, dan kita berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bantuan. Tatkala Allah beri bantuan, Allah beri kemenangan kepada kaum muslimin, Allah beri kekalahan kepada orang-orang kafir, kita sangat senang, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira sekali, sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Musa alaihissalam dia berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan ibadah puasa. Ya, ini kenapa mereka melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Dan yang kedua, ya, keutamaannya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Asyura ini. Ya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya keutamaannya tentang hari yang ke-10 ini di bulan Muharram ini, atau hari Asyura. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirud dzunub fi sanatil madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari yang ke-10 di bulan Muharram ini atau hari Asyura akan menghapuskan dosa di tahun sebelumnya. Ya, tentu yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, takfirud dzunub as-saghair dunal kabair. Ya, menghapuskan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Kenapa? Karena untuk menghapuskan dosa besar ini butuh dengan taubat. Ya, seseorang tidak akan bisa dihapuskan dosa besarnya kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaksanakan ibadah, mengamalkan sebuah ibadah, mengamalkan sebuah amalan, ini hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatul khams jum'ah ilal jum'ah yukaffiru dzunub. Salat 5 waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang lain itu bisa menghapuskan dosa kecil selama tidak melakukan dosa besar. Jadi keutamaan yang kedua yang kita tahu bahwasanya mengamalkan puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan kalau antum mendapatkan pemotongan pajak, antum sepeda motor antum sudah kena pajak sekian. Antum kena denda sekian. Tiba-tiba dipotong. Tentu kita akan merasa senang. Bagaimana lagi dengan dosa-dosa kita yang begitu banyak? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala beri potongan karena kita melaksanakan puasa Asyura. Tentu kita akan sangat bangga, kita akan bergembira, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Tatkala di hari ke-9 dan di hari ke-10 hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Puasa Tasu'ah, puasa kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Puasa Asyura, puasa kita sebagai bentuk syukur kita terhadap penyelamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan sebagai ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.